Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita diskusi bareng lagi. Pada kesempatan ini aku pengen diskusi terkait dengan pertanyaan interview yang biasa muncul. Pertanyaan tentang jelaskan saat Anda mendemonstrasikan kemampuan leadership yang dimiliki. Nah, pernah nggak teman-teman menghadapi pertanyaan ini? Bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku. Kalau teman-teman pengen belajar, belajar dari playlist ya, biar gampang. Dan kalau ada yang lagi nyari info loker, cek di bagian komunitas. Dan bagi teman-teman yang lagi fokus belajar interview, buka aja playlistku teman-teman. Ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan aku himpun di playlist yang judulnya tes interview. Nanti teman-teman dengerin aja yang ada di sini. Kalau teman-teman pernah menghadapi suatu interview dan pertanyaannya belum pernah aku bahas di sini pakai sudut pandangku, nanti teman-teman request aja bahwa Kak, aku kemarin habis ada interview ditanya kayak gini, tolong dibahas dong. Nanti kita akan diskusi bareng aja. Nanti teman-teman boleh juga tuliskan di kolom komentar ya terkait dengan pertanyaan ini, terkait dengan tunjukkan atau jelaskan momen pada saat Anda mendemonstrasikan kemampuan leadership yang dimiliki. Nah, teman-teman, yuk kita diskusi langsung aja. Jadi pertanyaan terkait dengan menjelaskan saat teman-teman menunjukkan kemampuan leadership ini biasanya ada di bagian BEI atau Behavioral Event Interview. Bentuk pertanyaannya nggak harus kayak pertanyaan yang aku taruh di atas teman-teman. Mungkin bahasanya tuh ya kayak pola yang ada di samping sana. Jelaskan saat bla 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 bla. Pernahkah Anda menggunakan kemampuan leadership? Silahkan jelaskan. Bagaimana Anda bla bla bla. Ceritakan saat Anda menggunakan kemampuan leadership dan lain-lain. Kayak begitu. Kalau pola-pola pertanyaannya semacam ini, maka aku ada tips di sini teman-teman. Jadi gunakan metode STAR ya nantinya ya. Dan pada saat menjawab tuh harus jujur jawabannya, lengkap, relevan, dan disampaikan secara menarik. Kemudian teman-teman kalau bercerita, menunjukkan saat teman-teman menunjukkan kemampuan leadership tadi, jelaskan suatu contoh cerita yang ada awalan sampai akhir gitu, yang selesai. Dan berfokuslah pada kontribusi-kontribusi yang teman-teman berikan yang mengandung unsur kata kunci leadership kayak gitu. Nah, nanti tetap ya seperti interview-interview yang lain. Teman-teman harus riset perusahaan, riset posisi yang lagi dilamar, kemudian riset soal pertanyaan interview yang mungkin muncul dan jangan lupa baca ulang CV dan dokumen pendukung yang teman-teman gunakan untuk melamar ke sana. Dan ini selalu diingat ya, jangan pernah berusaha belajar suatu pertanyaan interview dengan cara dihafal. Karena nanti interview HR atau user itu bukan proses setor hafalan. Di situ benar-benar pertukaran informasi kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, pada saat teman-teman ditanya terkait dengan tolong jelaskan momen saat Anda mendemonstrasikan kemampuan leadership teman-teman, nanti saranku pakai metode STAR ini. Nanti teman-teman kalau belum tahu browsing dulu apa itu metode STAR. Intinya adalah metode untuk menjawab suatu pertanyaan yang menunjukkan situasi yang dihadapi, kemudian tugas yang harus dilakukan, kemudian action yang dilakukan dan hasilnya tuh bagaimana, kayak gitu. Jadi siklus STAR ini biasanya memang cara termudah pada saat teman-teman satu harus menjelaskan, menjabarkan yang ada contoh-contoh pengalaman masa lalu atau yang teman-teman di sini belum pernah punya pengalaman itu tapi dibayangkan, disuruh membayangkan gimana saat Anda nanti ada momen semacam ini, kayak gitu. Jadi itu akan mungkin sekali menggunakan metode STAR ini. Terkait dengan pertanyaan mendemonstrasikan leadership tadi, ini aku ada tips di sini, teman-teman. Coba ceritakan suatu momen di mana teman-teman menggunakan pengalaman atau kemampuan leadership tadi, tapi yang endingnya tuh berhasil. Oke, kan kita bisa milih ya. Pasti kan di masa lalu kita punya success story dan mungkin fail story gitu kan. Yang success story aja gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan metode STAR yang nanti secara alur teman-teman akan sampaikan, kadang teman-teman akan bilang menggunakan kata kami melakukan kami atau saya. Nah, di situ silahkan berimbang teman-teman. Biar nanti di situ walaupun ibaratnya sambil jalan gitu ya, di situ teman-teman secara nggak langsung sudah menjawab terkait dengan kontribusi, di mana mana tanggung jawab yang teman-teman pegang sendiri, mana yang dilakukan dengan teman-teman. Kemudian cari pengalaman yang terkini, bukan pengalaman terlalu jauh gitu. Misalkan teman-teman fresh graduate S1 gitu ya. Jangan menceritakan pengalaman leadership waktu SD gitu, kejauhan.
cari waktu S1 tadi gitu. Kalau teman-teman di sini lulusan SMA SMK, bisa ceritakan di periode SMA tersebut. Kalau teman-teman di sini udah punya pengalaman kerja, ceritakan berdasarkan pengalaman pekerjaan terakhir kayak gitu. Kemudian pakai kuantifikasi, sebutkan angka-angka tertentu yang berkaitan dengan target mungkin, pergerakan tertentu, sumber daya yang dimiliki gitu. Sekian orang, sekian persen, sekian jam, sekian anggota gitu teman-teman. Ada angka-angkanya, sekian rupiah gitu. Kemudian banyakin kata-kata leadership dan munculkan key accomplishments atau kunci-kunci suksesnya tuh apa gitu. Kata-kata leadership itu misalkan contohnya ya teman-teman ya, kayak gini nih. Nah, di sini nih cuma beberapa contoh aja biar teman-teman itu bisa ngebayangin, oh nanti tuh unsur leadershipku tuh bisa muncul di sini. Ini lebih banyak kayak ke kata-kata kerja ya teman-teman ya gitu. Seorang leader tuh biasanya ngapain sih? Mengubah, menjalankan, membimbing, menyampaikan, menyelesaikan, mengarahkan, menyusun sesuatu, memotivasi, mendengarkan, mendukung, mendorong dan lain-lain kayak begitu. Pastikan kata-kata ini muncul ya beberapa kali, kelompok-kelompok kata leadership ini muncul beberapa kali pada saat teman-teman menjelaskan menggunakan metode STAR tadi kayak gitu. Kunci-kunci keberhasilan teman-teman nanti bisa menyampaikan yang berkaitan dengan dari proses ke hasil itu kayak gimana. Nanti bisa di bridging kalau misalkan pekerjaan teman-teman itu ada KPI-nya dan hasilnya, realisasinya itu gimana. Nah, kita langsung diskusi santai aja yuk ke contoh. Gini ya teman-teman, akan aku ulang sekali lagi bahwa berkaitan dengan metode STAR dan pertanyaan ini, jangan pernah ada yang berusaha untuk menghafal ya. Karena nanti bentuk pertanyaannya berubah, nanti teman-teman takutnya jadi nggak paham gitu. Di sini teman-teman langsung, oh intinya tuh aku menunjukkan leadershipku. Kenapa? Balik lagi, mungkin posisi yang teman-teman akan lamar itu membutuhkan sifat-sifat leadership tadi. Misalkan teman-teman akan memang benar-benar memimpin suatu tim. Atau di situ teman-teman membutuhkan suatu pengambilan keputusan cepat yang tidak bergantung oleh banyak pihak gitu. Supervisinya rendah sehingga teman-teman harus bisa oke, inisiatif ini itu dan lain-lain. Nah, itu teman-teman benar-benar di pertanyaan ini akan diuji dari sisi leadership dan teamworknya itu gitu. Nah, latihan teman-teman. Bagi teman-teman yang baru lulus belum punya pengalaman kerja, nggak apa-apa. Cari teman SMA, SMK, cari teman fresh graduate S1, S2, S3, diplomanya gitu, latihan role play kayak gitu. Jadi gantian biar teman-teman terbiasa untuk memunculkan ini. Jadi pada saat teman-teman menjawab pertanyaannya itu natural, kayak nggak dibuat-buat. Nah, di sini aku ada contoh. Misalkan di sini ada case ya, teman-teman. Jadi teman-teman itu lulusan baru belum punya pengalaman kerja sama sekali. Misalkan aku lulusan SMA. Kemudian aku nggak ada pengalaman kerja sama sekali, tapi aku pernah jadi leader. Misalkan waktu itu aku jadi ketua panitia. Jadi momen kepanitiaan itu aku tulis di CV-ku, kemudian waktu itu ada festival seni musik, misalkan aku jadi ketua panitianya, itu adalah timku isinya itu yang ada di samping. Nah, yuk coba kembangkan sesuai dengan kreativitas. Di sini aku akan coba praktekkan secara spontan, nanti silahkan disempurnakan dan disesuaikan dengan gaya komunikasi masing-masing ya. Jadi misalkan ditanya kayak tadi, coba ceritakan pada saat Anda mendemonstrasikan kemampuan leadership Anda. Anda punya pengalaman jadi leader nggak sih? Coba jelaskan, misalkan gitu. Nah, teman-teman bisa jawab ini. Baik, Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Pada saat saya menempuh pendidikan di SMA Negeri bla 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 Jakarta, saat itu saya pernah menjadi ketua panitia Festival Seni Musik tahun 2024. Saat itu saya ditunjuk sebagai ketua panitia untuk menyelenggarakan festival seni musik ini. Pada tahun 2024 ini, sekolah saya ditunjuk untuk mengadakan festival seni musik untuk tingkat SMA dan SMK se-Jakarta. Saya waktu itu membawahi 60 rekan siswa SMA SMK yang berasal dari SMA saya sendiri untuk menyelenggarakan ini satu hari full dari pagi sampai dengan malam pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, saat itu saya menggunakan momen ini untuk menunjukkan kemampuan leadership saya dengan cara saya di sini menjadi ketua sekaligus eksekutor sekaligus pembelajar di sini. Kenapa? Karena sebelumnya saya belum pernah menjadi seorang ketua panitia untuk acara sebesar ini, di mana nanti di sini kita banyak mengundang sekolah-sekolah lain, perwakilan-perwakilan sekolah lain yang akan tampil di acara musik, pentas tari, dan lain-lain. Nah, di sini saya
mengkoordinasikan teman-teman dengan efektif. Di situ saya awalnya adalah yang saya pikirkan adalah karena ini acaranya besar, orangnya banyak, maka komunikasi itu adalah hal yang penting. Di sana, pada saat ada meeting, saya benar-benar berusaha untuk mampu menyampaikan pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas. Dan saya monitor di dalamnya dan saya tidak segan-segan untuk ikut berpartisipasi apabila teman-teman itu ada yang bingung. Teman-teman koordinator macam-macam tadi, kalau ada yang butuh support saya support. Di situ saya ikut peran dan saya juga berkomunikasi terus kepada guru-guru saya sampai dengan pihak-pihak eksternal sampai penyelenggaraan acara ini dimulai. Nah, pada saat acara ini dimulai itu sangat meriah sekali karena waktu itu memang ekspektasi kita akan dihadiri total oleh 20.000 orang, tapi ternyata waktu itu di aula sekolah kami akhirnya lebih banyak lagi yang hadir sampai 60.000 orang dan itu sangat antusias dan itu memang benar-benar acara terbesar yang pernah saya pimpin di sana. Acara mampu bergerak dengan baik, kemudian di akhir kita ada evaluasi, di dalamnya ada guru-guru pembimbing kami yang memberikan masukan dan apresiasi karena kami berhasil menyelesaikan acara ini dengan baik di sana. Dan waktu itu saya pribadi memperoleh apresiasi dari rekan-rekan juga dan di sini saya sadari bahwa ini bukan hanya kerja saya sendiri, tapi kerja sama saya beserta tim-tim saya yang ada. Bahkan acara yang sukses kami adakan ini menginspirasi sekolah lain untuk mengadakan festival seni musik serupa di sekolah-sekolah mereka. Nah, itu adalah salah satu contoh momen saya menggunakan kemampuan leadership saya gitu. Jadi teman-teman boleh menyampaikan terkait dengan acara dari awal sampai dengan selesai kayak gitu. Jadi teman-teman boleh bercerita kayak gitu nggak ada masalah kok gitu. Nanti disesuaikan aja sama pertanyaannya gitu. Jadi di situ teman-teman boleh menceritakan tadi ya. Teman-teman itu pakai start kan ngalir aja ya barusan ya. Situasinya gimana? Bakal ada festival seni. Terus teman-teman jadi apa? Resource-nya siapa aja orang-orang yang terlibat. Kemudian actionnya teman-teman teman ngelakuin apa aja nih gitu. Saya mengkoordinasikan ini itu, saya berkomunikasi ini itu. Kemudian menyiapkan bagian-bagian lain, menyiapkan bagian publikasi, promosi, kelengkapan logistik, keamanan, transportasi, kemudian sponsorship dan dana usaha dan lain-lain kayak gitu. Kemudian jalan di situ kontribusinya teman-teman apa, setelah selesai kontribusinya apa gitu. Nah, itu teman-teman boleh sampaikan dengan gaya komunikasinya masing-masing. Ini contoh aja teman-teman, contoh apa? Leadership dari pengalaman kepanitiaan. Mungkin di sini teman-teman ada yang punya pengalaman organisasi, boleh gitu. Contoh mendemonstrasikan pada saat teman-teman jadi kepala departemen apa atau jadi ketua himpunan ini. Di situ teman-teman mimpin apa tuh? Cari momen-momen terbesarnya, event-event terbesar dari organisasi tersebut. Boleh-boleh aja kayak gitu. Ini contoh ya teman-teman ya yang belum punya pengalaman kerja tapi punya pengalaman lain kayak gitu. Silahkan kembangkan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kemudian bisa juga nanti pertanyaan ini ditanyakan ke teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja kayak gitu. Jadi mungkin sekali terjadi untuk level staff, supervisor, dan naik itu mungkin sekali terjadi kayak gitu. Ini aku kasih contoh untuk level manager ya, teman-teman ya. Baik, di sini mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ditanya terkait dengan pada saat biasanya kalau udah punya pengalaman kerja tuh pertanyaannya nggak kayak tadi. Jadi pertanyaannya itu bukan coba ceritakan momen Anda mendemonstrasikan kemampuan leadership biasanya nggak gitu. Tapi Anda sudah memiliki beberapa pengalaman pekerjaan. Menurut Anda, pengalaman Anda sebagai seorang leader tuh paling sukses tuh di mana? Silahkan ceritakan. Biasanya kayak begitu. Nah, itu nanti silahkan teman-teman sesuaikan. Ini aku ada contoh aja, teman-teman. Misalkan ada case-nya kayak yang di samping ya. Jadi di sini aku sebagai manajer produksi, aku waktu itu bekerja di suatu perusahaan pabrik sepatu. Di situ aku memimpin 500 lebih tim karyawan yang terdiri dari operator produksi, ada yang tim leader, ada supervisor, ada asisten manajer kayak begitu. Di mana di situ ada target-target yang harus dipenuhi yang direpresentasikan melalui KPI yang ada. Nah, kira-kira gimana teman-teman untuk menunjukkan tadi? Mungkin jawabannya kayak gini. Ingat ya teman-teman ya, ini buat dipahami aja dan nanti silahkan sampaikan berdasarkan pengalaman masing-masing dan gaya komunikasi masing-masing. Contohnya gini. Pada saat itu, menurut saya, di antara pengalaman kerja yang saya miliki,
momen di mana saya berhasil menunjukkan kemampuan leadership saya dengan baik adalah pada saat saya bekerja di PT ABCD sebagai manajer produksi selama kurang lebih 4 tahun. Di sana momen yang menurut saya sukses adalah pada saat saya mampu memimpin tim yang pada tahun 2023 mampu melampaui target tahunan yang ditetapkan. Saat itu saya menjadi manajer produksi, kita memproduksi sepatu dengan brand bla 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 yang memang sudah dijual di pasar lokal maupun internasional. Saat itu saya memimpin sekitar 520-an karyawan yang terdiri dari 2 orang rekan saya sebagai asisten manajer, 7 orang rekan sebagai supervisor produksi, 14 orang sebagai tim leader, dan 500 orang sebagai operator, di mana kita bekerja selama 24 jam yang terbagi menjadi 3 shift. Di sana kita memiliki target produksi 70.000 unit atau pieces per minggu atau sekitar 10.000 pasang per hari sepatu, di mana harus memiliki defect rate kurang dari 5% dan zero accident. Nah, pada saat itu saya di sini memiliki keinginan bahwa saya harus punya kedekatan yang baik tidak hanya kepada teman-teman leader saja, level tim leader ke atas. Namun saya di sini ingin tidak ada gap sampai dengan teman-teman operator produksi. Pada saat sebelum melakukan kegiatan harian. Di situ saya selalu membriefing teman-teman leader, tim leader, supervisor, dan assistant manager terkait apa saja yang harus dilakukan tiap harinya. Saya memantau secara langsung, saya memantau melalui grup WhatsApp juga. Di situ saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa apabila ada kendala atau apapun silahkan sampaikan ke saya. Handphone saya standby 24 jam apabila memang ada suatu hal yang ingin ditanyakan atau ada pengambilan keputusan yang butuh ACC dari saya. Di situ saya secara berkala juga memantau dan mengevaluasi terkait dengan performa rekan-rekan saya. Pada saat saya menemukan ada yang performanya sedang menurun atau ada gap, di situ saya coba untuk turun tangan dan saya di situ terbuka apabila teman-teman ini butuh coaching khusus. Karena saya ingin teman-teman yang ada di level jabatannya tadi itu memiliki performa yang sama bagusnya. Tidak ada operator produksi yang bagus menonjol sekali, yang satunya jelek, atau tadi supervisor produksi yang bagus, yang ini jelek. Saya ingin semuanya baik semua secara merata, sehingga di situ saya tidak hanya berpikiran berkaitan dengan pengejaran KPI yang level manajerial, tapi dieksekusi juga saya pantau. Hasilnya adalah selama tahun 2023 itu kami mampu zero accident. Target produksi selalu tercapai. Tidak banyak defect rate-nya itu di bawah 2%. Dan di situ produk-produk kami kualitasnya bagus dan target tahunannya mampu kita capai dengan skor 135%. Kita mampu melampaui sebesar 35% dari target yang ada dan performa kita itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan tahun sebelumnya kalau kita bandingkan secara year on year. Di situ saya yakin bahwa kunci dari kesuksesan tadi adalah komunikasi yang bagus, tim yang solid, dan mampu mendengarkan setiap masukan dari masing-masing tim yang dikombinasikan dengan KPI dan SOP yang ada di perusahaan. Sehingga karyawan nyaman pada saat bekerja, tim-tim saya nyaman pada saat bekerja, dan pada saat semua orang enjoy dalam bekerja, ada kendala itu akan menjadi tantangan dan tantangan itu akan menjadi suatu ide perbaikan operasional di hari-hari kemudian. Nah, itu adalah salah satu contoh pada saat saya berhasil mengaplikasikan kemampuan leadership saya. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Ini aku jawab dengan cara panjang biar teman-teman di sini bisa terbayang. Kalau teman-teman di sini pengen latihannya sambil dicatat dulu, terus sambil dibaca itu boleh banget. Ini aku nggak ada teks apapun ya. Aku nggak belajar soal ini. Aku cuma bikin terkait dengan clue ini terus ya udah aku bikin video ini gitu aja. Teman-teman bakal nemuin semua videoku nggak ada edit no edit no cut ya kayak gitu. Jadi teman-teman belajar spontan kayak tadi, dipraktekkan terus. Nanti kalau teman-teman pengen belajarnya tadi ya dibaca itu nggak ada masalah. Nanti bagi teman-teman yang belajarnya dibaca nih, udah menguasai. Aku sarankan nanti selain baca, di sini teman-teman itu biar menghafal kosakatanya tadi ya, kata-kata kunci yang ada tadi yang aku bilang ya, teman-teman ya, kata kunci yang ada di sini, teman-teman, biar banyak disebut gitu ya. Kemudian teman-teman di sini juga bisa belajar pakai stopwatch, silahkan di timer. Jadi pada saat teman-teman menjawab ini kira-kira berapa menit? Misalkan, oh aku bisa menjawab ini tapi 5 menit itu kelamaan.
Nah, coba teman-teman bikin latihan versi 4 menit, versi 3 menit kayak gitu. Jadi biar teman-teman kalau ngomong tuh lebih efektif dan terukur. Balik lagi, aku panjangin begini biar teman-teman dari metode STAR-nya tadi itu tidak kelihatan kayak menghafal dan kayak ngalir aja kayak bercerita. Nah, itu adalah beberapa alternatif pemikiran ya, teman-teman, terkait dengan pertanyaan tadi. Kalau misalkan teman-teman di sini ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan dilatih, didengerin dari awal nggak apa-apa. Kalau pengen ngobrol secara lebih detail, konsultasi seputar interview gitu, silahkan hubungi aku lewat sosmedku teman-teman. Nanti biar kita bisa ngobrol lebih dekat karena di sini aku menyampaikan pandanganku terkait interview dan barangkali teman-teman juga punya pemikiran tuh bisa aku pelajari juga. Kayak gitu. Paling sementara dari aku itu dulu ya. Teman-teman terima kasih semoga membantu. Sukses selalu dan bagi teman-teman yang akan menghadapi interview aku doakan lancar dan segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih.